Halo sahabat koperasi, kita ketemu lagi untuk membahas tentang IC Core System. Kali ini kita akan melihat fitur-fitur apa sih yang ditawarkan oleh IC Core System ini sehingga kita bisa membuat koperasi kita menjadi koperasi digital dan modern. Oke, sebelumnya di sesi sebelumnya itu kan kita sudah melihat nih tentang key performance indicator, kemudian eh, dari keanggotaannya seperti apa tampilannya. Kemudian yang berikutnya hari ini kita akan melihat di sidebar di sisi sebelah kiri sini. Ini apa saja sih yang ada? Kita akan lihat di sini. Nah, oke, kita mulai dari bagian yang pertama. Kita masuk ke bagian kelembagaan di sini. Oke, di kelembagaan ini, di menu kelembagaan ini kita akan membahas terkait keanggotaan. Itu bagaimana cara daftar anggotanya, kemudian bagaimana kita cara keluar dari anggota, kemudian siapa saja anggotanya, detailnya bagaimana, uh, identitasnya apa saja, terus pengenalnya apa saja. Ini kita bisa lihat di menu kelembagaan sini di bagian keanggotaan. Kemudian selain keanggotaan di bagian kelembagaan juga ini kita ada menu untuk melihat simpanan pokok secara detail. Kalau yang tadi kalau di apa namanya simpanan di sini ini dia sudah apa namanya sudah gabungan, tapi kalau untuk yang di sini ini detailnya gitu. Jadi detailnya kita bisa lihat nih detailnya apa aja. Simpanan pokok itu siapa saja yang sudah bayar, kemudian simpanan wajib siapa yang sudah bayar, tunggakannya bagaimana. Itu yang berkaitan tentang kelembagaan. Kemudian menu berikutnya itu ada yang terkait tentang modal penyertaan. Modal penyertaan ini kalau misalkan di koperasi kita itu memiliki beberapa investor atau mungkin pemodal, itu akan masuk ke modal penyertaan dan kita bisa mencatatnya di sini. Kita mencatatnya di sini bagi hasilnya bagaimana. Ini secara otomatis juga di modal penyertaan ini bisa tercatat. Misalnya satu unit nih, misalnya unit usaha misalnya di bidang pertanian misalnya, uh, bisa jadi di situ ada 100 orang yang memiliki modal di situ untuk di unit bisnis itu. Nah, bisa apa namanya semua pemodal tadi itu bisa dicatat di menu unit modal penyertaan ini. Kemudian di sini juga ada menu yang bisa kita pakai untuk misalnya karena anggota kita ini jauh-jauh, ada yang di Sumatera, ada yang di Maluku, ada yang di Papua, jauh sehingga kita harus melakukan RAT secara elektronik. Nah, di fitur ini juga memungkinkan rapat anggota tahunan itu dilakukan secara tertulis melalui elektronik juga bisa. Begitu, kemudian eh, selain itu juga di sini menampilkan bagaimana riwayat daftar SHU dari anggota. Ini di bagian kelembagaan, menu itu yang bakal kita apa namanya kulik lagi nanti di sesi berikutnya. Hari ini kita akan melihat hanya sebatas apa sih fitur-fiturnya. Nanti di sesi berikutnya baru kita akan membahas lebih detail lagi bagaimana fitur itu bisa bekerja, bagaimana fitur itu berjalan. Oke, kemudian uh, fitur modul yang kedua adalah modul tentang keuangan. Modul keuangan ini sangat mudah digunakan, bahkan untuk misalkan saya nggak tahu tentang akuntansi, kemudian saya bagaimana sih saya bisa bisa mencatat ini sangat mudah sekali. Nanti kita akan uh, mempelajari supaya bagaimana kita mulai menginput transaksi, bagaimana kita menambahkan aset, aset apa saja. Gini, kita bisa menambahkan asetnya, kemudian uh, selain transaksi keuangan kita juga bisa lihat laporannya nih, laporannya apa saja nih, jurnal umum, kemudian buku besar, kemudian raca saldo, perhitungan hasil usaha. Nah, di sini nanti kita bisa kupas lebih dalam lagi terkait apa sih yang ada di laporan keuangan. Selain laporan keuangan,
di sini juga ada laporan aset, data aset kita apa saja, kemudian pencatatan pajak, kemudian bisa juga kita menambahkan akun COA-nya, misalnya nggak ada ini kita harus nambahin, nanti kita akan mempelajari di sesi yang lain, nanti ada playlistnya sendiri untuk akun keuangan-keuangan ini, nanti kita akan bahas di video yang lain. Kemudian di sini juga kita bisa menerbitkan voucher, misalnya anggota kita misalnya ingin kita kasih voucher, kita bisa terbitkan di sini untuk voucher itu bisa digunakan di unit usaha lain gitu, unit usaha kita gitu, sehingga anggota akan lebih senang dengan voucher dan bisa meningkatkan juga pembelanjaan di unit-unit usaha kita. Kemudian di sisi keuangan di sini juga ada modul untuk teller. Teller ini yang berfungsi, atau kasir yang berfungsi untuk menerima uang, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, itu nanti ada di menu ini, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait apa itu yang ada di teller. Kemudian selain di bagian keuangan, kita akan lihat lagi di HRM. HRM ini Human Resource Management, atau kita akan mengelola karyawan kita seperti apa ini. Mulai dari absensinya, kemudian izin, cuti, kemudian lemburnya seperti apa. Nah, nanti akan bagaimana sih kita menghitung gaji dari karyawan-karyawan kita gitu. Jadi di sini ada data pengurus, kemudian data pengawas, kemudian outsource misalnya. Ini kita bisa tambahkan di sini. Kemudian kita misalnya mau memberikan pengumuman kepada karyawan-karyawan kita cukup melalui dashboard ini saja membuat pengumuman untuk grup, atau mungkin pengumuman untuk personal, itu kita bisa mengatur di sini. Oke, itu terkait HRM. Nanti kita akan bedah lebih lanjut lagi terkait HRM. Kemudian ada modul aplikasi. Modul aplikasi ini bagaimana kita mengatur kalau misalnya kita mempunyai aplikasi Android yang dikhususkan untuk anggota kita, sehingga dia lebih mudah untuk mengakses rekeningnya dia, profilnya dia, mengajukan pinjaman. Ini di modul aplikasi ini kita bisa mengatur. Jadi sampai dengan layanan pelanggan, kemudian pembayaran, transaksi-transaksinya, ini bisa dilihat di modul aplikasi. Kemudian ada modul yang berikut namanya modul simpan pinjam. Di modul simpan pinjam ini berkaitan tentang simpan pinjam. Jadi misalnya simpanan umum, di sini simpanan umum kita mau buat simpanan umumnya bagaimana, kemudian siapa saja yang memiliki simpanan umum, kemudian siapa saja yang mempunyai simpanan berjangka di sini, kemudian ada yang siapa saja yang punya simpanan rencana dan bagaimana cara mengaturnya. Itu nanti kita akan belajar lebih lanjut. Hari ini kita akan melihat saja dulu fitur-fiturnya apa saja. Oh, ada pinjaman juga. Di sini ada pinjaman, berarti mulai dari mengatur produk pinjaman, kemudian pinjaman yang di request oleh anggota secara online, ini juga bisa kita lihat di sini. Kemudian setelah pinjaman ada juga bagaimana pengelolaan agunan. Ini agunan yang masuk bagaimana, kemudian agunan yang keluar bagaimana. Ini kita bisa lihat di sini, dan juga ada menu teller yang berfungsi untuk mengatur nih uang masuk. Oh, ini ada penerimaan uang masuk dari si A untuk membayar simpanan. Oh, ini untuk membayar pinjaman. Itu bisa dicatat di teller. Kita akan bedah nanti di sesi-sesi berikutnya. Kemudian yang tidak kalah penting di sesi fitur pengaturan ini, banyak sekali yang harus kita atur di awal. Terkait bagaimana sistem dari core system ini bisa bekerja. Jadi mulai dari pengaturan sistem, fitur layanan, ada sistem promosinya bagaimana, pemasarannya, sistem top up-nya bagaimana, kemudian sistem transfer antar banknya nanti bagaimana, kalau ada yang mau bayar pakai QRIS bagaimana ngaturnya. Banyak sekali fitur yang harus kita atur di awal, sehingga nanti pengguna atau anggota kita dapat memanfaatkan fitur itu dengan baik. Oke, kemudian selain fitur
itu ada juga pengaturan untuk harga misalnya di sini ada pulsa misalnya, harga TV streaming, token PLN. Ini yang bisa kita atur sehingga nanti akan masuk ke dalam keuntungan dari koperasi pada saat anggota melakukan transaksi untuk pembelian pulsa dari simpanan mereka ingin membeli pulsa atau membeli listrik, itu nanti ada keuntungan yang akan masuk ke dalam koperasi. Oke, setelah pengaturan itu ada juga pengaturan untuk USP sendiri, bagaimana kita mengatur template sertifikat tabungan, template nanti kita akan mempelajari di sini dengan bagaimana cara mengatur unit simpan pinjam kita. Kemudian mastering data ini juga penting sekali untuk bagaimana koperasi kita ini mempunyai pengaturan-pengaturan mulai dari simpanan pokok, misalnya berapa simpanan pokok yang kita miliki, misalnya 20.000 per anggota, simpanan wajibnya berapa, misalnya 5.000 per anggota, atau nanti sesuai dengan kebijakan dari koperasi itu seperti apa. Begitu itu di master data, kita akan bedah lagi nanti lebih lanjut di sesi pengaturan. Kemudian di pengaturan juga ada akses, ini terkait dengan manajemen adminnya bagaimana, kemudian hak aksesnya apa saja. Kita akan bedah nanti di video selanjutnya, atau misalnya kalau sahabat koperasi mau langsung melihat bagaimana sih cara mengatur ini, bisa langsung loncat aja ke playlist pengaturan. Kalau misalnya ada yang ingin saya mau lihat nih tentang keuangannya, nanti bisa buka di playlist keuangannya bagaimana, tinggal diikutin saja. Oke, hari ini kita akan hanya melihat terkait fitur-fitur apa saja yang ada di sistem koperasi iCore sistem kita, dan kita akan ketemu lagi di sesi-sesi ke depan. Terima kasih dan salam koperasi.